kisah di balik Hemohim, merevitalisasi sel imun yang lelah. Pengantar sejarah pengembangan bahan baku Hemohim. Hemohim bukan sekadar nama produk, tapi hasil perjalanan riset yang panjang. Ini adalah kompleks tanaman unik yang dibuat dari 3 herbal asli Korea, Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica. Hemohim dikembangkan oleh Food Science Biotechnology Team, tim bioteknologi ilmu pangan, di Korea Atomic Energy Research Institute, Institut Penelitian Energi Atom Korea atau KRI. Hemohim melalui serangkaian proses penelitian yang panjang sebelum diakui sebagai bahan kesehatan fungsional yang diakui secara individual untuk membantu fungsi imun tubuh. Mari kita jelajahi perjalanan pengembangan bahan baku Hemohim yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Proyek pengembangan di KRI dimulai pada tahun 1997. Saat itu, para peneliti di KRI menyadari masalah serius. Pekerja yang terpapar radiasi dalam jangka panjang mengalami penurunan kekebalan dan fungsi hematopoietik, pembentukan sel darah. Dr. Byun Myung-woo, salah satu anggota tim pengembangan Hemohim, mengungkapkan, "Saya tertarik pada imunitas saat bekerja di KRI. Banyak dari kita menderita imunitas yang buruk dan penyakit yang diakibatkannya. Saya bertanya-tanya bagaimana kita dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan melalui makanan yang kita makan." Disitulah proyek ini dimulai. Dipimpin oleh Dr. Seong Gi Cho, tim memulai proyek untuk mencari kompleks tanaman yang bisa membantu memulihkan kekebalan dan fungsi pembentukan darah. Proyek ini bukan opsional, tapi dianggap perlu untuk melindungi kesehatan pekerja yang terpapar radiasi dan, lebih luas lagi, masyarakat. Saya yakin bahwa mengembangkan kompleks tumbuhan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan fungsi hematopoietik yang menurun akan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk pekerja yang terpapar radiasi, katanya. Pada musim panas tahun 1997, tim bioteknologi ilmu pangan KRI memulai proyek pengembangan Hemohim. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan produk yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh menggunakan bahan-bahan alami, dan proyek tersebut berjalan dengan lancar. Kekebalan tubuh menemukan jawaban dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Selama 3 tahun pertama, tim peneliti Hemohim fokus mempelajari bagaimana cara meregenerasi sel dan memulihkan sistem kekebalan tubuh yang sudah terganggu. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa kunci utamanya adalah meningkatkan hematopoiesis imun, pembentukan sel-sel darah dan imun baru, dan regenerasi jaringan, lalu mulai mencari kombinasi bahan herbal yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Mengembangkan zat kimia baru khusus untuk kekebalan sebenarnya bukan rencana awal kami. Kami justru berhipotesis bahwa kuncinya mungkin sudah ada di pengobatan tradisional Tiongkok. Kalau ada ramuan herbal yang memang baik untuk imun, kami ingin membuktikannya secara ilmiah. Kalau tidak ada, barulah kami akan mengembangkan sesuatu yang benar-benar baru, demikian penuturan Dr. Cho. Dipimpin oleh Dr. Cho, tim pun berkomitmen menyaring berbagai tanaman obat di Korea untuk mencari bahan peningkat kekebalan tubuh. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa kombinasi Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica memberikan efek yang sangat baik terhadap fungsi imun. Dari sinilah lahir komposisi kompleks tanaman pendukung imun yang kemudian dinamai Hemohim, resmi tercipta pada April 2002. Menariknya, proyek yang awalnya diperkirakan memakan waktu setidaknya 7 tahun, justru selesai dalam sekitar 4,5 tahun. Berkat dedikasi dan semangat tim yang rela bekerja hingga larut malam dan di akhir pekan. Hemohim akhirnya diakui sebagai bahan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Setelah berhasil mengembangkan Hemohim di laboratorium, para penelitinya sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka percaya
Kalau teknologi ini tidak sampai kepada masyarakat dan tidak benar-benar dipakai untuk meningkatkan kesehatan, semua riset itu akan kehilangan maknanya. Karena itu, mereka mendorong pendirian sebuah perusahaan khusus untuk mengkomersialkan teknologi Hemohim. Awalnya, ide ini ditolak. Ketika usulan pendirian perusahaan diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapat persetujuan pemerintah, jawabannya adalah tidak. Alasannya sederhana, mendirikan perusahaan dianggap bukan tugas peneliti. Dr. Jang In-sun, Direktur KAIRI saat itu, mengingat betapa sering ia kecewa melihat teknologi yang susah payah dikembangkan di lembaga riset justru tidak pernah dikenal pasar. Meski begitu, tim Hemohim tidak menyerah dan tetap melobi serta berjuang agar teknologi mereka bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Akhirnya, kegigihan mereka membuahkan hasil. Pada Februari 2004, berdirilah Sun Biotech yang kini dikenal sebagai Kolmar BNH, perusahaan joint venture antara Korea Atomic Energy Research Institute dan Kolmar Korea, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang R&D kosmetik. Sun Biotech menjadi perusahaan pertama yang didirikan oleh lembaga penelitian pemerintah Korea melalui investasi teknologi, bukan sekadar transfer teknologi biasa, hal yang saat itu cukup menyita perhatian dunia riset dan industri. 2 tahun kemudian, pada Agustus 2006, setelah Sun Biotech memperoleh beberapa teknologi berpaten dari KAIRI, Hemohim akhirnya lulus penilaian fungsi dan keamanan dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea. Hemohim resmi disetujui sebagai bahan baku yang diakui secara individual recognized ingredient, yang dapat membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.